Pio dan Emo. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang terletak di atas bukit karang, sehingga tidak ada sumber mata air. Hampir semua anak muda di desa tersebut bekerja di kota, sehingga menyisakan orang tua yang setiap hari harus naik ke bukit sebelah untuk mengambil air. Untuk menyelesaikan masalah ini, kepala desa memanggil dua anak muda yang tersisa di desa tersebut, yaitu dua sahabat yang bernama Pio dan Emo. Mereka mendapat pekerjaan untuk mengambil air di bukit sebelah dan dijual ke penduduk desa. Penduduk desa, walaupun isinya orang tua, tapi mereka tidak kekurangan uang karena selalu mendapatkan kiriman uang dari anak-anak mereka yang bekerja di kota. Dengan semangat, kedua sahabat itu pagi-pagi sekali membawa ember naik ke bukit sebelah dan hasilnya dijual. Setelah 3 bulan, jelas terlihat bahwa Emo yang perawakannya lebih besar dan lebih kekar mendapatkan uang jauh lebih banyak dari Pio. Emo bisa sehari bolak-balik ambil air 80 kali, sedangkan Pio hanya 20 kali saja. Kemudian Pio mengajak Emo untuk bekerja sama dan investasi membangun sistem pipa. Kata Pio suatu hari, "Emo, tangan saya sakit-sakit nih. Sampai kapan kita harus bekerja mondar-mandir seperti ini? Umur dan tenaga kita kan terbatas. Ayo kita gabungkan uang kita untuk investasi membangun sistem perpipaan untuk mengalirkan air. Jadi kita tidak perlu lagi mondar-mandir setiap hari." Emo menjawab, "Ah Pio, kita tidak tahu bagaimana membangun sistem instalasi pipa. Bukannya pipa yang terbangun, malah nanti uang kita yang habis untuk coba-coba yang jelas bukan bidang kita. Jangan-jangan kamu hanya ingin membuat saya tidak fokus kan? Supaya kamu bisa menyamai atau malah mengungguli saya?" Tambah Emo penuh kecurigaan. Dengan sedih, Pio akhirnya menjalankan rencananya sendirian. Pio tetap sehari-harinya bekerja mondar-mandir membawa air. Sampai uangnya terkumpul banyak, Pio pergi ke kota mencari ahli untuk konsultasi dan belajar. Sedangkan Emo semakin sukses, bahkan bekerja lebih giat lagi, menambah besar ember yang biasa dia bawa. Uang yang terkumpul dia belikan kuda dan kereta sehingga mampu menampung berember-ember air. Kondisi kehidupan Pio dan Emo sudah jauh berbeda. Emo mempunyai gaya hidup enak, sudah punya rumah besar sesuai dengan impiannya. Sedangkan Pio tetap dengan rumah kecilnya yang dulu. Uang yang didapatkan Pio dibelikan material untuk instalasi. Tiap sore bekerja menyangkul dan membangun sistem pipa. Bahkan sering Pio bekerja mengangkut ember hanya setengah hari saja. Penduduk desa melihat kondisi tersebut banyak yang memuji Emo yang giat bekerja. Mereka mencoba menasehati Pio yang bagi mereka melakukan hal-hal yang aneh dan buang-buang waktu. Banyak dari mereka yang mengintimidasi dan mencibir. "Pio, sudahlah, jangan suka melakukan yang aneh-aneh. Sudahlah, yang nyata-nyata saja. Seperti Emo tuh. Kamu bukannya terpacu makin rajin, malah makin malas kerja. Udah setengah hari lagi sekarang. Lebih suka mengerjakan yang tidak jelas, juga tidak ada hasilnya. Dan buang-buang uangmu saja untuk membeli sampah yang tidak menghasilkan apa-apa itu." Namun Pio tidak terpengaruh karena dia paham apa yang dia lakukan. Sedangkan penduduk desa tidak mengerti. Dan walaupun sudah dijelaskan, mereka tidak mau mengerti. Pio tetap tekun membangun sistem, walaupun saat sekarang terlihat tidak menghasilkan apa-apa.
Sampai akhirnya hari di mana sistem instalasi pipa milik Pio selesai dan air mengalir terus tanpa lagi Pio harus mondar-mandir. Memiliki pasif income yang terus mengalir. Pio hidup makmur dan bahagia. Pio sedang tidur, mengisi hari-hari dengan sesuatu yang dia sukai. Liburan jalan-jalan keliling dunia, uang terus mengalir dari hasil sistem yang dia bangun selama ini. Banyak orang yang akhirnya terbuka matanya dan memuji-muji yang dilakukan Pio. Keluarga dan orang-orang yang dia cintai bangga dengan Pio. Pio hidup bahagia dengan orang-orang yang dia cintai. Sedangkan Emo sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Hidupnya makin hari makin sulit. Rumah dan kepunyaannya semakin hari semakin menyusut dia jual. Dia menyesal tidak menuruti nasihat sahabatnya. Nah, pemirsa, waktu dan tenaga kita terbatas. Manfaatkan waktu yang ada untuk membangun sistem yang akan menghasilkan passive income. Jika tidak, pada usia tua akan hidup di bawah belas kasihan orang lain. Belas kasihan anak atau mantu. Bersama Joybis yang didukung support system Joysys serta ketetapan hati Anda untuk sungguh-sungguh akan mampu membangun sistem yang mengantarkan kepada passive income. Salam Joy. Senang!